Hai boys and girls, top scorer, ketemu lagi dengan saya Ari DP dari program Sharing to Coach di channel YouTube Liga Top Scorer. Kali ini kita akan mengobrol dengan pelatih, salah satu pelatih yang legendaris di Indonesia, sekarang masih aktif juga, tapi sekarang sedang menangani tim usia muda. Dia adalah Coach Kas Hartadi. Kita akan wawancara menemui beliau di Safin Academy Football di Pati. Kebetulan kita akan ke Pati dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Coach Kas Hartadi. Kita simak video berikutnya. Tadi dikatakan Coach Kasar tadi main sepak bola mulai usia 6 tahun. Iya, 9. 9 tahun, oke. Waktu itu di Solo di lapangan mana latihan? Di lapangan Manahan. Waktu itu Manahan memang Yang sekarang kita di stadion pinggir gede. ya. Di Oh. pinggirnya itu. Jadi kita hanya punya latihan di situ di pinggiran itu hanya untuk latihan teknik yang benar, yaitu termasuk kontrol bola yang benar, passing yang benar, dribbling yang benar, long passing yang benar. Jadi kita nggak pernah game selama 6 tahun. Dari usia 9 sampai 6 tahun ke depan tuh nggak Ya, pernah nggak ada game-game. game, nggak ada, Kita hanya ini. Jadi habis itu saya kan lulus SMP. Itu masih di Solo juga? masih di Solo. Oke. Saya ikut Popsi. Oh ya, dulu terkenal tuh Popsi itu ya, antar sekolah ya. ya. Oke. Saya mewakili tim Jateng untuk antar 27 provinsi. Waktu itu masih 27 Ya, provinsi Indonesia ya. saya dipilih untuk mewakili Jateng di Jakarta. Jakarta. Akhirnya saya terjaring untuk masuk di Diklat Salatiga. Oh, dari Popsi Ya. masuk di Klat Salatiga ya. Ya, jadi lettingan di Popsi itu yang sekarang juga jadi pelatih dan juga dulu teman satu Diklat, yaitu Bonggo Pribadi. Satu angkatan? Ya, Oke. terus si Iwan Setiawan, Oke. Sudirman, Jenderal Oke. Sudirman Ya. tuh, ya dari ini, Ya. Made Pasek Wijaya, Oh. Alexander Saununu. Itu legend semua ya. Ya, itu. Termasuk Coach Ya, Kasar tadi legend jadi juga. Sudirman di Diklat Medan, Bonggo di Diklat Ragunan, saya di Oke. Diklat Salatiga. 1 tahun kemudian saya ditarik ke Diklat Ragunan. Oh, dari Salatiga ke Ragunan. Ya, Oh, kalau sekarang tuh mungkin apa ya? Sekolah SKU gitu ya? ya itu istilahnya diklat-diklat yang ada di Indonesia dulu kan ada dari Diklat Ragunan, ada Diklat Salatiga, Diklat Padang, Diklat Medan, Mandau juga ya. Diklat Ujung Pandang gitu. Oh, Ya, setelah dari situ setelah lulus saya langsung langsung masuk Ramayuda 3 Pilihan. usia Masih 19. berarti 19 tahun sudah masuk ke kompetisi profesional. Profesional. Galatama waktu Ya, itu. Galatama. Kalau nggak salah tahun 86 saya. 87. 87, Ya. oke. Ya. Dulu memang seru Galatama Ya, itu karena Galatama. kompetisi swasta ya. Ya, di bukan situ perserikatan. saya ini banyak pemain-pemain senior. Jadi saya belajar sama pemain senior juga. Meskipun saya lulus dari Ragunan, masih perlu belajar dengan yang senior. Nah, Yaitu termasuk Eries Kirvanto, ada Edi Harto dulu kipernya. Coach Kasar tadi main posisi Winger kanan. winger kanan. Sekarang tuh kayak Beckham Putra Nugraha Ya, gitu. winger kanan. Kayak Febri Haryadi. Ya, winger kanan. Terus Ya. habis dari Karamayuda berapa tahun? Saya ada 5 tahun di Keramat Oh, berarti sudah 20-an lebih ya. Ya, setelah saya Itu sekolah masih jalan, kuliah atau saya fokus sepak bola? Fokus sepak bola. Oke. Karena kan sekarang tuh kalau orang tua itu kadang-kadang apa ya, memilih anaknya tuh mau sekolah apa mau sepak bola. Ya. Sampai sekarang tuh mungkin masalah belum terselesaikan. Kalau menurut pendapat Coach Kasar tadi Kalau bagaimana saya dulu, baiknya gitu? Kalau saya dulu istilahnya saya hanya pilihan aja. Hidup ada pilihan. Oke. Saya harus sukses di bola. Saya konsen di situ aja. Oke. Ya, kalau kita dua-duanya mungkin agak sulit antara untuk sekolah atau dengan bola, dua-duanya maju bersamaan sulit. Jadi Sulit ya? kalau saya pilihan saya hidup dari sepak bola aja. Saya harus tekunin itu. Ketika itu bukan karena nggak ada biaya untuk kuliah kan, Ya, cuma karena bukan. pilihan untuk Pilihan, ya. sepak bola aja lah gitu ya. Jadi ya, mungkin untuk pemain sekarang minimal pendidikan SMA lah ya. Ya, SMA. Minimal SMA, Ya. nanti kalau sudah sambil jalan sepak bola udah mateng baru kuliah gitu. Baru bisa. Oke. Habis dari Kramayuda terus? Saya habis pulang dari SEA Games 91 yang kita juara Manila. Prestasi terakhir Ya. Indonesia Ya. itu yang resmi itu adalah medali emas SEA Games 1991 saat Coach Kasar tadi juga masuk dalam tim itu. Sampai sekarang belum ada lagi prestasi yang
Dia sudah berapa tahun ya? Udah hampir 30 ya. Aduh, Nah, 30 tahun lah. sampai belum berkeluarga. Sampai sudah punya anak 3 sekarang Ya, beliau. anak 3. Karir pemain hanya di Galatama atau Saya seperti apa? banyak pindah tim ya. Saya habis dari Ramaya Yuda ke Arseto Solo, yang habis Ya. itu juara Arseto di 92. Ya, benar benar benar. 92 juara bersama Ricky Yakob, Ricky Yakob. ya, Edward Chong, Ya. ya, Masih Galatama juga kan itu. Kalatama. Terus Habis itu saya ke ini Gelora Dewata, Bali. Bali. Dia Perkesa. Bali ini Deltras. Perkesa Gelora dulu. Gelora Delta. Gelora Dewata. Gelora Dewata Bali. Ya, Terus dia kan pindah kan dulu. Setelahnya pindah kan. pindah tapi saya udah keluar. Ya keluar. Ya. Habis itu ke Habis itu balik ke BPD Jateng saya. ya benar, saya masih ingat Ya. waktu dulu mainnya sama Lulut Kistono. Ya, Bukan ya? bukan. Itu ada Widiantoro, Widiantoro, ada bener. Ahmad Muaria. Ahmad Muhammad yang Ya. betisnya kecil. Ya, Ahmad Saya ingat Muaria. banget tuh. Jadi dia larinya kenceng tapi betisnya kecil dia. Ya, Ahmad Muaria. Oke. Habis itu balik ke Arseto lagi saya. Ya. Arseto lagi. Berarti Galatama Perserikatan hampir tidak pernah ya? Ya, ada perserikatan setelah Arseto lagi kan tahun 87 ya, yang kerusuhan. Oke, ya. Kerusuhan. Habis itu saya ke Persikabu diajak Iwan Setiawan untuk di Persikabu. Diajak temen. Masih main meskipun usia udah mau 35. Terus pensiun di mana? Saya terakhir pensiun di Bener-bener Persisam. bener-bener terakhir itu Ya, Persisam. Persisam sama Divisi satu. Liga 2 di Divisi 2003. Divisi 1 dulu berarti ya. Ya, Kalau kedua divisi utama paling tinggi. ya, tapi di AC2 kita. Oh, iya Ya. oke. Itu paling terakhir tuh Ya. Persisam. Terus 2003 saya. ngelatih, langsung ngelatih atau bisnis dulu? Saya di ini bisnis sebentar untuk ini bisnis jersey baju bola ya, Oke. sepak bola. Terus habis itu saya ditawari untuk melatih di Musi Banyuasin, Mubah. Sudah pegang lisensi waktu itu? Saya pegang masih D waktu itu. Oh, D nasional sambil ya? cari Sambil naik-naik terus ya? ini lesson selanjutnya sampai A nasional. Akhirnya A nasional di ini juga nggak dipakai juga. Oh ya, Mengulang lagi. Mengulang. Jadi ke C dulu balik. Oke. Sampai sekarang balik lagi udah saya AFC. Coach, saya tadi dengar informasi kalau coach juga pernah latihan di Jerman. Ya. Waktu itu program apa? Program untuk ada turnamen di ini di mana itu Jepang kayaknya, di Jepang kita. Oke. Ya, di Jepang. Junior ini kayak saya sih. Ya. Ya Kayak itu sekarang kalau umur 19 lagi. U19 ya itu. Waktu itu kiper Lisdiantoro Harjo, Ponggo pribadi Iwan Setiawan. Berapa bulan atau tahun? Ada 1,5 bulan di TC di Jerman. Oh, TC. Ya. Oke. Mainnya di Jepang. Ya. Waktu itu di Jermannya di Pindah-pindah kita. Pertama di Frankfurt. Oke. Terus pindah ke Munchen. Oke. Pindah ke Berlin. Oke. Pindah ke ini Hannover. Ya, pindah-pindah. Sama Bonn. Tahun 88. 88 itu ya. Ya, 1988. Dulu fasilitas di sana seperti apa? Wah, fasilitasnya udah semua profesional memang. Jadi saya melihat di Indonesia ketinggalan terlalu jauh. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dulu tuh apa? Bisa dikatakan lebih bagus tuh apa? Lapangannya atau Lapangan kurikulumnya? semua. Baik kurikulum, lapangan semua ada. Ya lapangan indoor ada, lapangan sintetis ada, lapangan pasir ada. Semua tersedia. Makanya kita harus mulailah Indonesia berbenah seperti di Safin ini ya. Safin ini termasuk akademi yang saya melihat baru pertama kali di Indonesia karena dia punya 3 lapangan dan punya mes yang bagus. Ya. Ideal ya. Idealnya itu pun baru batas minimal ya kalau menurut saya ya, karena penunjang yang lain harus ditingkatkan lebih bagus gitu ya. Tapi setidaknya Safin ini sudah memulai dan gimana Coach Kasar tadi sekarang berada di Safin untuk memulai itu mungkin ya. Ya kebetulan tahun ini saya belum ada tim untuk mengisi kekosongan. Memang saya juga senang melatih adik-adik ini menjadi pemain yang bagus. Dan ada yang sampai ke timnas. Itu adalah kepuasan pribadi. Waktu kan
Coach Kashar tadi ini juga punya akademi, meskipun akademi ya masih kecil-kecilan ya. Namanya Kashar tadi Football Academy bukan? Ya, benar. Adanya di Solo Baru, di Warasan. Ya, Solo Baru. Jadi Solo itu Solo lama, jadi Solo Baru gitu. Itu sekarang bagaimana perkembangan? Ya masih, cuma murid sedikit karena saya banyak konsen di liga kemarin ya. Jadi banyak, mungkin ada yang udah lulus juga. Jadi ada sedikit aja, tinggal sedikit. Tapi masih jalan? Masih jalan. Kalau Coach Kashar di sini, di sana yang melatih? Ada asisten saya yang bisa kasih program juga. Ya. Tetap masih ada ya, masih ada usia muda itu tetap menjadi apa ya? Maksudnya Coach Kashar memang tertarik untuk tertarik, senang melatih saya. Terutama pemain usia muda? Ya, usia muda, menjadikan pemain itu bagi saya kepuasan tersendiri. Itu tahun berapa Coach Kashar tadi bikin akademi? Mungkin udah sekitar ada 7 tahun ini ya. Sekitar 7 tahun. Pemain ada yang sudah ke timnas atau? Paling dia ini ke Pro Elite. Yaitu kemarin ada di Kalteng Putra sama ikut Firman. Kebetulan kan banyak di Firman Utina. Ya. Kalau ceritanya tadi pernah 9 tahun sampai 6 tahun itu nggak game, hanya dasar-dasar sepak bola aja gitu. Itu juga diterapkan di sana atau perkembangan zaman sekarang itu nggak bisa seperti itu? Kalau menurut saya, untuk mendidik anak-anak yang ini masih usia dini begini, itu harus dididiknya dengan teknik-teknik yang benar. Ya, benar, supaya nggak salah permanen. Oke, salah permanen itu gimana maksudnya? Maksudnya dribbling salah harus dibetulkan, passing salah harus dibetulkan, kontrol salah harus dibetulkan. Kalau itu dari situ udah salah, itu salah permanen. Tapi coach, bener nggak sih? Kalau saya tuh nonton sepak bola Indonesia tuh kadang-kadang pemain dapat bola, tapi dia bingung mau kemana gitu. Itu bener nggak ya? Ya, sebagian besar pemain Indonesia masih kayak gitu. Ya, itu kan mungkin dari individu pemain, nggak semuanya begitu. Ya kan? Tapi itu salah dasarnya dulu ya. Kadang ambil keputusannya kurang cepat, awareness-nya kurang cepat. Nah itu yang bikin dia bingung mau kasih siapa. Tapi kalau sudah sampai level timnas masih bingung mau bagi bola itu kan. Terus sekarang kegiatan sudah di Safin ya, sudah ya sambil menunggu ada kompetisi jalan lagi ya. Kompetisi. Ini program di Safin seperti apa coach? Program di Safin itu coach pegang apa dulu? Saya di usia 17. Jadi yang usia 13 itu Hidayat. Usia 15 Nugrahan. Usia 17 saya, dan untuk kiper khusus Kurnia Sandy. Ini kan U17 itu kan peralihan antara 16 ke 19. Ya. Bedanya apa sih coach untuk treatment pendekatannya gitu? Ini kan istilahnya kita ini Safin itu baru dibuka tanggal 5 kemarin. Jadi saya harus tahu dulu teknik-teknik yang dia punya kayak apa. Jadi saya harus mengulang teknik dasar dia. Teknik dasar dia saya imbangi dengan fisik, karena di usia 16 itu udah bisa fisik. Tapi sebelum itu jangan ya? Usia 13 masih belum. Jadi usia 14 itu udah mulai bisa di fisik yang keras. Sampai usia 19 itu harusnya udah final. Ya? Final itu harus Liga 1. Sudah tembus Liga 1? Yang senior? Gitu. Iya. Bukan lagi yang Elite Pro yang Elite Pro ini sebetulnya kalau di Eropa kan begitu. Oh iya sih. Makanya kita kenal pemain-pemain Inggris itu usia 18, 19 itu sudah itu masuk. Mulai dari usia 14 sampai usia 18, 19 harusnya udah Liga 1. Bahkan nilai jualnya tuh tinggi banget sampai puluhan juta euro. Nah, itu memang. Tapi kalau di sini mungkin belum. Ini di sini masih butuh waktu. 19 harus Pro Elite dulu. Ya kan? Nah, di situ ya. Itu aja kita masih kekurangan striker. Prosesnya yang ini. Striker lokal yang mumpuni gitu ya. Coach, sebenarnya kalau kita bicara usia muda, itu batasan usianya tuh berapa sih? Ada yang bilang U23 akan mengikuti Olimpiade. Ada yang bilang 20. Tapi ada juga kelompok umur yang
18, 19 gitu. Kalau menurut saya kita harus usia muda gitu. Usia muda itu ya harus 18 19 itu udah level Elit. elit. Udah masuk Udah profesional itu. Ya? profesional. Jadi nggak ya bisa Di kita itu 23 masih muda. Ya. Nanti di atas 25 setengah tua. 30 dianggap tua. 25 Nah, habis. habis ya. Makanya itu harus saya ini di usia 18 19 19 itu harus. Nah, sekarang kalau Coach Kasar tadi sebagai pelatih gitu. Ya. Milih menurunkan pemain usia 18-19 di tim utama atau mempertahankan pemain yang ya usia 30 yang dengan segala pengalamannya. Gimana presentasinya gimana? Kalau menurut saya ya istilahnya berapa persen aja sedikit sekali lah untuk yang pemain senior. Saya masih seneng menurunkan pemain-pemain yang usia segitu. Pastinya nantinya di umur dia 22 dia udah matang sekali juga. Tapi apa nggak berisiko untuk jabatan pelatih gitu kalau? Ya, itu kan resiko pelatih. Kalau menurut saya gitu. Tapi Coach sekali senang untuk melakukan itu gitu. Ya, saya akan ke depan seperti itu. Saya udah pernah coba yang sebelumnya. Saya pakai pemain senior. Ya. Nah, itu. Tapi ya mentok di situ aja ya. Oke. Jadi ya itu kesempatan pemain muda itu tergantung pelatihnya juga ya. Berani atau enggak ya? Berani enggak. Kalau seorang pelatih itu hanya berani ambil risiko apa enggak. Tapi ketika memberi kepercayaan itu kadang-kadang juga deg-degan juga ya. Ya. Dengan segala pengalaman yang masih kurang. Tapi kalau kita bisa ini bisa menjadikan dia jadi pemain bagus, ya, itu lain itu kepuasan tersendiri lain itu. Iya kan? Dari muda jadi. Ya. Sekarang di Safin ini kan bertahap ya Pak, 15, 17 sampai 13, 15, 17. Oke. Ini kan pasti harus butuh kompetisi loh. Bicara kompetisi di daerah itu kan nggak sama katakanlah Jabodetabek dan lain-lainnya. Itu menyiasati seperti ini seperti apa? Kalau apa ini game ya internal yang terus? Pertama istilahnya saya terima kasih juga ini ada friendly match. Top skor Indonesia datang ke Pati, ya kan? Ini kan top skornya kan udah pilihan-pilihan ke kompetisi di Jakarta. Jadi buat motivasi adik-adik yang di akademi ini di daerah gitu. Di daerah ini ada motivasinya untuk ini. Dan itu sangat perlu harus ada kompetisi seperti top skor di Jakarta diadakan di Pati. Khususnya Jawa Tengah. Insya Allah nanti kita akan bikin kejutan. Karena di Pati kan fasilitas sudah memadai. Benar. Tapi ya itu tadi ketika kurang kompetisi itu jadi di usia segini padahal harusnya pengalaman itu nomor 1 ya. Ya, kompetisi itu adalah yang paling cocok. Kalau Coach Kajari kan sering di banyak daerah juga itu. Ya. Melihat bakat itu nggak kurang Indonesia. Kalau bakat banyak saya pikir. Tapi kompetisinya yang kurang. Kompetisinya itu yang kurang ya. Jadi kendalanya apa kira-kira sebagai mungkin apa ya istilahnya yang kurang apa sih gitu? Ya mungkin kalau seperti semua di Indonesia ini kayak di Safin ini ya, di daerah mana seperti Safin terus diadakan kompetisi, muncullah talenta muda yang bagus. Karena fasilitas nomor 1 untuk menaikkan prestasi. Fasilitas ya. Ya. Tentunya lapangan yang bagus ya. Karena kita lihat terus pelatih juga yang berlisensi. Itu penting. Penting sekali. Karena biar nggak salah pandangan itu nanti waktu usia muda ya. Ya, itu sangat penting. Dan kalau kita tahu kan di banyak daerah juga lapangan itu kan banyak yang ya seadanya rumputnya juga. Terus programnya, yang penting program. Kita di sini seperti program yang di lesson. Jadi menerapkan programnya pagi sore itu harus kita ini logbooknya ada ininya, repotnya ada ini. Bagus ini Safin. Villanesia kalau di Indonesia. Oke, jadi Coach Kasar tadi ini udah benar-benar menggeluti usia muda itu kapan sih Coach? Saya di 2000 ini, 2006 waktu itu di Musi Banyuasin. Bentar, itu yang sekolah-sekolah itu ya, yang sekolah atlet itu ya? Di mana? Muba. Di Muba ya. Sekayu. Seperti ini. Sekayu ya. Sekayu ya. Ya, Sekayu. Ya, benar. Saya pernah Sekayu. Ya ini seperti anak di usia 13, 15, 17.
Saya 3 tahun menggeluti, habis itu baru naik ke ini usia 21-nya Sriwijaya. Sriwijaya. Ya, Dan beliau juara juara. ISL. Saya kira itu pencapaian tertinggi waktu Ya, itu. pencapaian tertinggi. Kira-kira bisa diceritakan nggak coach? Ya sedikit memori lah. Ya. Musim itu bisa sampai jadi juara gitu. Musim itu sebelumnya kan saya asisten Ivan Kolab dulu. Ya. 2010-2011. Betul. Ya, asisten. Saya melihat ini bagus lah. Timnya bagus. Oke. Tapi kebetulan mungkin kurang beruntung Kolab di urutan ke-5. Mengakhiri musim di urutan ke-5. Ya, Oke. akhirnya mungkin Ivan Kolab dilepas. Saya ditunjuk untuk menggantikan Kolab. Ya. Pertama juga saya kaget, yang kita hadapi pemain-pemain hebat semua nih. Ya, benar. Pemain top semua. Betul. Tapi saya dengan jawab ya siap aja. Yang penting saya bisa juara gitu. Saya apalah maksudnya apa yang dikasihkan ke tim gitu. Ya, ke tim selain teknis di lapangan. Saya itu pendekatan ke pemain-pemain seperti keluarga. Contohnya? Ya. Pendekatan. Kadang langsung pemainnya Ngobrol kita gitu. Ngobrol, kumpul. Kalau kita di luar ini, kan dulu waktu itu ada Firman Utina, okay. Ada Juprianto, ada si siapa Supardi, ya. Ridwan. Ya. Setelah itu mereka ke Persib juara juga. Ya, ke Persib juara. Bekasnya Sriwijaya. Jadi pemain asing, pemain lokal, itu saya kalau di luar seperti teman kita ini. Tapi pemain itu kalau di dalam lapangan profesional 100% untuk menjalankan program. Ya, dulu tapi waktu itu kompetisi sempat dikurangi pesertanya ya karena waktu ada konflik gitu. Ada konflik, dualisme ya. Tapi ya itulah Coach Kasarti akhirnya bisa membawa mengukir namanya di daftar pelatih juara di Indonesia gitu. Kan itu nggak mudah juga. Nggak mudah untuk meraih juara itu nggak mudah. Saya masih ingat itu gayanya Coach Kasarti itu salto. Ya. Mau pernah satu kali gol langsung salto gitu. Ya. Apa sih itu? Itu spontan atau memang? Kalau dulu saya push up itu sering ada push up kan. Nah, itu saya sering ngasih motivasi. Contohnya waktu itu Supardi back. Ya. Back itu jarang untuk cetak gol. Ya. Tapi saya motivasi. Seandainya kau cetak gol, ini push up, saya push up. Benar. Kita ini seperti teman. Benar? Oke, makanya dia cetak gol langsung lari ke saya. Saya harus push up. Ya, salto. Kalau salto. Salto ya, ini ya. Spontan deh. Ini pelatihnya jarang pelatih salto. Jadi spontan aja. Sekarang kita ganti beralih ke topik yang lain lah. Kita kan tahu timnas Indonesia U16. Kita kan yang Bima ya. Bima Sakti ya. Akan bertanding di Piala Asia U16 untuk memperebutkan tiket Piala Dunia 17. Kira-kira Coach Kasar tadi apa sih pandangannya, terus apa pesan buat mereka gitu? Ya, pesan-pesan buat adik-adik usia 16, timnas 16, tetap yang penting semangat itu jangan sampai kendor. Ya, harus disiplin waktu, disiplin istirahat. Kunci daripada untuk meraih suatu prestasi hanya ada kemauan dan disiplin yang keras. Itu juga nanti kan U19 juga main, tapi kan otomatis sudah lolos ke Piala Dunia 2020 nanti di tahun depan. Kira-kira yang di tangan Sintayong itu. Kira-kira apa juga pesan buat yang sudah U19 ini yang mau main juga itu? Ya, meskipun usia 19 sudah masuk dalam Piala Dunia U20, tetap harus lebih semangat karena lawan-lawan yang akan dihadapin mungkin lebih berat. Di usia Piala Dunia ini yang dihadapi dunia gitu. Pokoknya jangan sampai kalah sebelum bertanding. Apalagi ini jangan harus kita kerja keras dan percaya diri. Percaya diri ya. Oke. Terus mungkin terakhir ya, sekarang Coach Kasar tadi sementara sambil menunggu kompetisi profesional berjalan, sekarang menggeluti lagi usia muda, punya juga akademi gitu. Kira-kira harapan Coach buat pembinaan usia muda, buat pemain itu sendiri itu seperti apa? Ya, untuk sekarang saya di Safin ini, Akademi Safin, yang jelas saya
melatih mereka untuk melatih yang benar supaya kedepannya nanti dia bisa jadi pemain yang bagus, syukur-syukur bisa pemain timnas juga. Dan jangan lupa dasar-dasar sepak bola Ya, itu harus matang. dasar-dasar sepak bolanya yang harus matang. Kalau 6 tahun nggak pernah bertanding, hanya dasar-dasar sepak bola Ya, aja. itu. Oke, Bro and Sis, top scorer, kita sudahi obrolan dengan Coach Kasar tadi yang sangat inspiratif ini. Kita ketemu di lain kesempatan. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.